Halo semuanya, selamat datang lagi di Fuentes bareng aku Mas L. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja. Kalaupun misalkan kalian nggak baik-baik aja ya wis lah ya. Intinya kalian jangan nyerah aja gitu lah. Hidupi, ya wis jalanin aja gitu. Dan sebelum kita mulai kayak biasanya ya, jangan lupa kalian subscribe dan juga tekan tombol loncengnya dulu biar kalian bisa dapat notif dari aku gitu ya. Karena subscribe kalian itu penting banget buat perkembangan channel ini. Biar aku bisa terus riset, nulis dan nyeritain hal-hal aneh, tapi fakta gitu ya. Mungkin biar dapat uang juga dari sini. Jadi kali ini kita bakal ngomongin kasus yang lagi heboh di Amerika Serikat. Bukan soal musik, bukan soal konser, tapi tentang penemuan mayat seorang remaja di dalam mobil Tesla milik penyanyi muda bernama David. Kedengarannya serem, tapi ini bukan film dokumenter fiksi, bukan juga teori konspirasi. Ini tuh murni berita faktual yang dilaporkan dari media kredibel seperti People dan juga The Guardian. Jadi silakan kalian ambil posisi. Sekali lagi aku ingatkan di channel ini itu minim gambar dan juga foto, video, ilustrasi, karena aku cuma ngasih foto-foto dan yang asli dan ada aja. Jadi kalian bisa dengerin aku pas lagi nyuci, makan atau ngerjain apa aja, dan gak usah lama-lama. Mari kita bahas beritanya. Sebelumnya kita harus kenal dulu siapa David Anthony Burke atau Davdi. Gak tahu gimana nyebutnya. Mungkin kita panggil aja simple dia David ya. Jadi David itu lahir pada 28 Maret 2005 di Queens, New York. Anjir sih, nom banget ya. Jadi pada usia 13 tahun dia itu pindah bersama keluarganya ke Houston, Texas. Di sana dia itu menjalani pendidikan di rumah homeschooling dan mulai mengembangkan minatnya dalam musik dan pembuatan konten digital. Awalnya ya, David itu dikenal sebagai pembuat konten di platform YouTube, terutama dengan video-videonya terkait dengan permainan Fortnite. Namun, dia kemudian beralih ke dunia musik dan memanfaatkan aplikasi bernama BandLab untuk membuat lagu-lagu yang kemudian menjadi viral di TikTok. Ya mungkin kalau misalkan kalian tahu ya contoh-contoh lagunya itu viral banget. Kayak misalkan mungkin salah satunya beberapa contohnya mungkin Romantic Homicide dan Here With Me. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya gimana. Dimana ya lagu itu mendapatkan perhatian luas dan juga membawanya menandatangani kontrak dengan label rekaman Darkroom dan juga Interscope Record. Pada tahun 2025, David itu merilis album debutnya yang berjudul Wet Red dan memulai tur dunia yang disebut Wet Red World Tour. Namun, tur tersebut itu terhenti setelah penemuan jasad remaja berusia 15 tahun bernama Celeste Rivas Hernandez di dalam mobil Tesla yang diduga milik David. Mungkin biar nggak bingung kita panggil aja perempuan ini bernama Ciles. Semua itu berawal pada 8 September 2025 di kawasan Hollywood Hills, Los Angeles. Polisi itu menerima laporan tentang bau busuk dari mobil Tesla yang diparkir sangat lama di situ. Mobil itu milik David, penyanyi muda dari Houston. Ketika diperiksa, ditemukan jasad seorang remaja perempuan di bagasi depan mobil dengan kondisinya yang sudah membusuk. Yang mana ini tuh menandakan korban sudah meninggal beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan sebelum ditemukan. Setelah dilakukan identifikasi, korban diketahui bernama Celeste Rivas Hernandez, gadis berusia 15 tahun dari Lake Elsinore, California, yang dilaporkan hilang sejak April 2024. Ini sudah lama banget berarti ya. Kantor Los Angeles County Medical Examiner itu menyatakan bahwa penyebab kematian itu masih dalam penyelidikan dan kasus ini itu sedang ditangani sebagai dugaan pembunuhan. Jadi ini masih belum jadi tersangka ya, si David ini tuh masih dugaan. Nah, tentu saja ya dari sini nama David itu langsung jadi sorotan publik. Sampai sekarang itu belum ada bukti resmi yang menghubungkan David dengan Sally secara langsung. Meski begitu, spekulasi publik itu bermunculan, termasuk cerita soal interaksi mereka di media sosial. Bahkan David sendiri itu disebut kooperatif dalam penyelidikan. Pihak berwenang itu masih melakukan penggeledahan di rumah David di Hollywood Hills. Barang bukti elektronik disita termasuk komputer dan juga ponselnya. Karena itu semua adalah bagian dari penyelidikan. Selain itu,
David juga membatalkan beberapa jadwal tur dunianya, termasuk konser besar di Los Angeles sebagai respon terhadap situasi ini. Media saat ini tuh terus mengupdate kasus ini, memastikan informasi tetap faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan kita lihat dari reaksi publik dan juga media ya, kasus ini tuh cukup memicu perhatian yang sangat luar biasa gitu ya, karena memang fansnya itu juga banyak gitu ya. Dan netizen itu juga banyak yang berspekulasi soal hubungan David dan juga korban. Ada juga yang mengutuk tragedi ini sekaligus mendukung keluarga Celis agar mendapat keadilan. Dan kita lihat dari media seperti People dan juga The Guardian itu terus memberikan update resmi tentang pembahasan kasus tersebut. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah Celis itu diserahkan ke keluarga pada 23 September 2025 dan upacara pemakaman itu berlangsung 6 Oktober 2025 di Queen of Heaven Cemetery, Roland Heights, California. Keluarga korban itu hadir semua lengkap, memberi penghormatan terakhir kepada Celis dan meminta agar penyelidikan ini segera membuahkan keadilan. Ya bayangin ya Rek ya, seorang remaja yang hilang selama lebih dari setahun, jasadnya ditemukan dalam kondisi yang tragis dan juga menyedihkan gitu ya. Ini tuh sebuah tragedi yang menyentuh banyak pihak dan juga meninggalkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ini semua adalah fakta dan polisi masih menyelidiki kasusnya. Pihak berwenang itu sekarang masih bekerja keras dan keluarga korban juga menunggu keadilan untuk putri mereka. Kasus ini juga mengingatkan kepada kita semua ya, betapa pentingnya menjaga anak-anak dan juga remaja di sekitar kita. Dan betapa rapuhnya kehidupan itu tidak peduli seberapa terkenal atau muda seseorang itu. Ya mungkin kita turut berduka cita atas meninggalnya Celis dan kita doakan ya semoga kasusnya membuahkan hasil. Tapi jika kalian sudah menemukan berita terbarunya, silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Aduh, gimana menurut kalian soal ini? Apa kalian punya opini lain tentang kasus ini? Silahkan kalian komentar. Dan mungkin itu aja ya informasi yang bisa aku sampaikan, memang pendek banget. Sekali lagi terima kasih sudah dengerin sampai habis. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe kalau kalian suka kontenku. Silahkan kalian kritik dan kasih saran aja kalau misalkan aku salah. Karena dari sini kita bisa terus membahas cerita nyata dan juga fakta dengan tenang, tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya. Sekali lagi terima kasih. Kalau misalnya kalian punya kritik saran, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Mungkin itu aja ya informasi yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di video VNT selanjutnya dengan aku Mas L. Dan bye-bye.